على محمد طب القلوب ودوائها. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul kepada yang terhormat para orang tua, para guru, para hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus akhina fillah Ustaz Syukron bin Ustaz Kiai Muhammad Syarbini yang telah membuka majelis kita dengan salawat dan doa. Kita berdoa semoga dengan kemuliaan baginda Rasulullah SAW dan kemuliaan bulan ini semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa kita diampuni olehnya, amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas hadis dalam urutan ke-29 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat baginda Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, tatkala Mu'adz minta diberitakan oleh Nabi suatu amal yang kiranya dapat menyebabkan ia masuk surga tanpa hisab. Kemudian Nabi menjawab, ia mengamalkan rukun Islam, ya, itu bisa menghantarkan seseorang dengan rahmatnya Allah untuk masuk surga tanpa hisab, tapi melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan dengan wujudnya yang sempurna. Nah, kemudian jadi ini bukan suatu hal yang mudah, cukup sulit. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW berkata, laqad sa'alta an 'azim, engkau telah bertanya tentang suatu yang amat sangat agung. Tapi baginda Nabi bilang, tapi itu akan menjadi mudah tatkala Allah tentukan itu menjadi mudah. Tergantung bagaimana niat kita, gimana kemauan kita, dan gimana kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barang siapa yang mau dan Allah kehendaki, insya Allah jadi mudah, walaupun perkara ini azim, amat sangat agung. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW memberi keterangan atau tips, yaitu tentang pintu-pintu kebaikan yang dengannya bisa menghantarkan seseorang menjadi sempurna di dalam pengamalan rukun Islamnya tersebut. Yaitu caranya dengan memahami hikmah di balik disyariatnya rukun-rukun Islam tersebut. Seperti puasa. Puasa itu junnah. Puasa itu akan menjadi perisai bagi siapa yang menjalankannya dan yang terbiasa melakukannya. Artinya maka dari itu jadikanlah puasa itu suatu kebiasaan, bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban bulan Ramadan. Kita jadikan itu sebagai kebutuhan, kebiasaan dalam melatih diri kita, sehingga akhirnya lambat laun puasa Ramadan pun kita menjadi sempurna. Disebut kemarin as-shaumu junnah, puasa itu apa? Perisai. Was-shadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar, dan sedekah itu akan menghapus dosa, ya, memadamkan api dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Artinya selain kita berkewajiban untuk menjalankan zakat, kita harus melatih diri kita untuk secara sukarela terus untuk bersedekah, dan fadilahnya juga amat sangat besar, keuntungannya besar baik di dunia maupun di akhirat. Dan apabila terbiasa, penunaian zakatnya pun juga berwujud sempurna. Nah, terakhir kemarin wasalatul rajul min jawfil lail, dan salat seseorang di tengah malam. Ini juga melatih seseorang sehingga dia bisa melaksanakan salatnya dengan sempurna, ya, karena dia telah melatih dirinya untuk salat sebagai bentuk
sukarela dia dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kualitas sholatnya akan bernilai baik ketimbang hanya sebatas pengguguran kewajiban semata. Iya. Nah, sekarang kita akan bahas fadilah tentang bangun malam. Ini belum kita bahas secara rinci. Bismillahirrahmanirrahim. Qala akhraj al-Imam an-Nawawi fi kitabih al-Arba'in an-Nawawiyah haditsan rawahu an syuyukhihi wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah 'alaihi ta'budullaha la tusyrik bihi syai'a wa tuqimu ssalata wa tu'ti az-zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul bait thumma qala ala adulluka 'ala abwabil khair as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nara wa salatul rajuli min jawfil lail thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji hatta balagha ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait fadilah bangun malam ini amat sangat banyak. Sayyidina Al-Idrus Al-Akbar Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus berkata, man arada as-safa ar-rabbani fa alaihi al-inkisar fi jawfil lail. Yang menginginkan kemurnian rahasia ilmu Allah dari langit untuk hati, yang ingin meraih perhatian ini dari Allah Subhanahu wa taala, fa alaihi al-inkisar fi jawfil lail, maka wajibkanlah diri kita, ya, paksa diri kita untuk membiasakan diri merasa hancur luluh di hadapan Allah di tengah malam. Orang yang seperti ini keadaannya, dia akan mendapatkan apa? Kemurnian tauhid dan kemurnian penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lambat laun Allah akan dekatkan ia di sisinya sehingga Allah jadikan dia sebagai kekasihnya. Bahkan dikatakan jangan ngimpi mau jadi wali kalau nggak biasa bangun malam. Dan di antara kebiasaan Allah di dalam melantik walinya itu di waktu malam. Iya. Ada riwayat yang bunyinya begini, innallaha ta'ala yubahil malaikah biqawamil lail fil dhalam. Allah Subhanahu wa taala berbangga di hadapan para malaikat dengan hambanya manusia yang biasa bangun malam dan sholat di waktu malam. Allah berbangga. Ini bukti tepatnya pilihan saya bahwa manusia itu adalah khalifahnya Allah di muka bumi. Kan malaikat pernah bingung seraya bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa mesti engkau ya Allah menjadikan khalifah di muka bumi itu sekelompok atau enggak makhluk yang akan melakukan kerusakan di muka bumi dan melakukan pertumpahan darah. Iya. Sedangkan kami adalah makhluk yang senantiasa mensucikanmu dan mentakdiskan dirimu, ya. Terus Allah Subhanahu wa taala berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui hal yang kalian tidak ketahui. Nah, diantaranya ini dia. Jadi
malaikat lihat bahwa manusia diciptakan memiliki keinginan, memiliki hawa nafsu, dan hawa nafsu ini yang menjadi sebab kehancuran di muka bumi dan pertumpahan darah karena ada benturan keinginan. Nah, namun sengaja memang Allah Subhanahu wa taala menyematkan sifat ini pada manusia. Malaikat tidak punya. Kenapa? Karena dengan sifat ini manusia akan meraih cita-citanya setinggi apapun. Ya, yang namanya keinginan itu akan terus bertambah. Apabila dia mencicipi satu hal yang sudah dia dapati, dia akan minta lagi. Tapi kalau malaikat nggak punya keinginan, Allah suruh sujud, maka dari awal diciptakan dia sujud sampai sekarang dia nggak bangun-bangun dari sujudnya. Dia merasa cukup dengan perintahnya Allah karena nggak punya keinginan. Tapi manusia punya keinginan, makanya manusia bisa lebih luhur. Nah, diantaranya apa? Manusia juga tatkala dengan keinginannya juga, nah manusia bisa lebih hina daripada binatang. Ya. Nah, tapi karena ujian ini, keinginan ini, manusia bisa mengendalikannya sehingga dia bisa bangun malam, padahal di saat itu fisiknya menuntut dia untuk tidur. Keinginan beratnya menuntut dia untuk tidur, tapi dia bisa lawan itu. Nah, sehingga Allah bangga dengan makhluknya manusia dan dibanggakan di hadapan para malaikat. Lihat makhlukku, manusia yang mereka walaupun dibebani dengan keinginan, ya, tapi mereka bisa mengendalikannya. Dan itu adalah prestasi yang luar biasa dibanding malaikat. Kalau malaikat memang udah seperti itu, nggak ada ujian. Ya orang nggak apa-apa. Orang ketika dia masuk sekolah unggulan di mana saingannya banyak tapi dia juara, ya, ini lebih hebat ketimbang dia sekolah di sekolah yang nggak unggulan, yang saingannya tidak ada dan dia juara. Sama-sama juara, tapi yang ini lebih hebat karena dia di dalam mencapai kejuaraannya tersebut dia melalui tantangan yang luar biasa. Begitu juga manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala berbangga kepada malaikatnya dengan para manusia yang biasa bangun malam dan sholat di waktu malam. Yaqulu unzuru ila ibadi, Allah berkata kepada malaikat, unzuru, lihatlah ke hamba-hambaku, atqamu fi dhulamil lail haitsu la yarahum ahadun ghairi. Mereka telah bangun di waktu malam di saat, ya, di mana tidak ada satupun orang yang melihat tindakannya kecuali diriku. Wa inna ma yatim ikhfa'u bis-salah fi jawfil lail musarrah. Ishhadu anni abahtahum dara karamati. Saksikanlah wahai para malaikat bahwa saya menghalalkan untuk mereka, ya, rumah keramatku, yaitu surgaku. Juga diriwayatkan dari Asma binti Yazid marfu'an dari Nabi Muhammad SAW, di mana dikisahkan yahsyurullahu an-nasa fi sa'idin wahid yaumil qiyamah. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh manusia dari berbagai generasi di tempat yang satu di hari kiamat. Fayunadi munadin, di situ akan ada panggilan yang memanggil. Ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum 'anil madaja'. Siapa di antara kalian yang seringkali sisi tubuhnya menjauh dari tempat tidurnya di waktu malam? Fayagumuna wa hum khalid. Kemudian berdirilah orang-orang yang sifatnya seperti itu dan mereka jumlahnya dibanding yang lain sedikit. Ishhadu
fayadkhulunal jannah bighairi hisab, dan mereka masuk surga tanpa hisab. Tsumma yu'maru bin nas ilal hisab, kemudian baru diperintahkan manusia untuk diperhitungkan amal-amal. Ya Allah, Allahumma ja'alna min, ya Allah jadikanlah kami tergolong orang-orang yang dimasukkan oleh Allah surga tanpa didahului oleh perhitungan, tanpa pengadilan, tanpa menunggu, dan lebih-lebih tanpa siksaan terlebih dahulu. Iya, insyaallah. Caranya gimana? Biasakan diri untuk bangun malam. Orang-orang yang bangun malam itu orang-orang spesialnya Allah Subhanahu wa taala, karena dia nggak bangun kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ikrimah, juga dari Ikrimah, an Ibnu Abbas, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma marfu'an, juga hadis marfu' diriwayatkan sampai kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, man intabaha min naumihi faqal, barang siapa yang bangun dari tidurnya kemudian dia berkata, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, nadharallahu ilaih. Barang siapa yang bangun tidur kemudian dia berucap, ya, subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, wa la ilaha illallah, dan tiada Tuhan selain Allah, wallahu akbar, dan dialah Allah yang maha besar, Allah akan memandangnya. Fa in tawadda'a, apabila dia meningkat ke arah wudu, artinya terus dia teruskan dengan wudu, ya, ada orang bangun, dia berantem sama dirinya, pengen ke kamar mandi susah banget, ngelihat bantal udah ngeledekin tuh bantal. Tapi hati ini tahu, ya Allah, terus dia istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Tapi dia tidur. Lebih baik ketimbang yang sama sekali nggak bangun. Nggak bisa mau ngelawan, waduh. Tapi dia istighfar, dia minta ampun Allah, nggak sempat sholat, tapi dia mengingat Allah. Nah, itu Allah perhatikan dia. Sampai situ aja Allah udah ngelihat, Allah udah perhatiin. Tapi kalau dia bisa lebih dari itu, dia bangun, dia menjauhkan dirinya dari tempat tidur, tatajafa junubuhum 'anil madaji', dia berwudu, ghafara lahu, Allah ampunin dosanya. Allah. Fa in shalla 4 raka'atin, nah kemudian apabila dia sholat 4 rakaat, yaqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab, di setiap rakaat dibaca Al-Fatihah, wa ayatul kursi marrah, dan ayat kursi sekali, wa qul huwallahu ahad 11 marrah, dan qul huwallahu ahad 11 kali, ghafarallahu lahul battah, Allah akan mengampuni dosanya lagi, artinya al-battah benar-benar pasti dipastikan gitu. Al-battah itu udah dipastikan. Istilahnya kalau tadi masih ada kemungkinan dihapus atau tidak, masih dilihat lagi gitu keadaannya. Tapi kalau udah benar-benar sholat dengan cara seperti ini sebagaimana diriwayatkan, ya, maka pasti Allah akan ampuni dia. Kalau Ikrimah melanjutkan komentarnya, karena dia yang meriwayatkan riwayat ini. Wallahi alladzi la ilaha illahu laqad sami'tuhu min Ibnu Abbas, demi Allah zat yang tiada Tuhan kecuali dirinya, sungguh aku telah mendengarnya dari putra Abbas, Ibnu Abbas. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas pun juga berkomentar, wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah zat yang tiada Tuhan kecuali dirinya, laqad sami'tuhu, dan saya juga telah mendengarnya, min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi, dan Nabi pun juga tatkala mengucapkan hadis ini berkata, wallahi alladzi la ilaha illahu,
demi Allah ya zat yang tiada Tuhan selain dirinya, laqad sami'tuhu min Jibril, saya mendengar redaksi ini, pernyataan dari malaikat Jibril. Wa qala Jibril, dan Jibril pun bersumpah juga, wallahi alladzi la ilaha illahu laqad qala Allahu dzalik, demi Allah zat yang tiada Tuhan selainnya, sungguh Allah telah berkata demikian. Berarti hadis ini hadis qudsi, dan dipastikan tuh setiap perawinya. Ikrimah bersumpah mendengar dari Ibn Abbas, Ibn Abbas bersumpah mendengar dari Rasulullah, Rasulullah bersumpah mendengar dari Jibril, Jibril bersumpah bahwa itu memang pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadis inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Allah, di surga kelak benar-benar akan ada beberapa kamar, yang mana ini kamar sifatnya ya luar kamar kelihatan dari dalam kamar, dalam kamar kelihatan dari luar kamar. Maksudnya ngablak tuh kamar ngablak, bening, mungkin kacanya dari berlian, dari apa namanya, apa disebutnya kalau kaca, gelas yang bagus, gelas apa, kristal. A'addahallahu liman alana al-kalam wa ta'ama at-ta'am wa taba'a as-siyam wa shalla bin nas wan nas niyam. Itu Allah peruntukkan, Allah persiapkan untuk mereka yang ucapannya baik, ya, yang gemar memberi makan, yang gemar berpuasa, dan yang gemar bangun malam dan sholat sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Ingat, sholat orang bisa masuk kategori orang yang menghidupkan malamnya walaupun cuma 2 rakaat. Dalilnya satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari hadis Ibn Abbas, man qama minal lail walau qadra halb syah kutiba min quwamil lail. Barang siapa yang bangun malam dan sholat cuman sekedar waktu orang memerah susu, maksudnya singkat, cuma 2 rakaat lah ibaratnya, maka tercatat orang tersebut masuk kategori orang yang menghidupkan malamnya. Artinya tatkala nanti di yaumil qiyamah dipanggil, mereka berhak berdiri. Kayak misalkan orang kan dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Nah, sholawat itu ada yang mukillin, ada yang muksirin. Ada orang masuk kategori orang-orang yang memperbanyak sholawat. Nah, ulama berkata masuk kategori orang yang memperbanyak sholawat kalau setiap hari paling tidak dia bisa sholawat 300 kali. 300 ke atas dia masuk kategori minal muksirin. Nah, kalau bangun malam masuk kategori orang yang menghidupkan malam, ya tentu syaratnya harus istiqomah. Istiqomah berapa kali? Cukup 2 rakaat saja udah masuk kategori orang yang menghidupkan malam. Masya Allah. Gak ada riwayat man istayqadha minal lail wa ayqadha imra'atah fa shallaya rak'ataini jami'an kutiba minadz dzakirin Allah katsiran wadz dzakirat. Masya Allah. Barang siapa yang bangun di waktu malam, kemudian dia juga membangunkan istrinya, kemudian dia sholat berdua 2 rakaat saja bersamaan, maka mereka berdua dihitung oleh Allah masuk kategori orang-orang yang mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Adz-dzakirina katsira. Bangun padahal cuma 2 rakaat, tapi masuk kategori yang banyak mengingat Allah. Kenapa? Karena sholat di waktu malam nilainya lain dengan sholat di waktu siang, keutamaannya.
Terkhusus kalau mau bernilai tahajud harus habis sholat isya dan selepas tidur walaupun sesaat. Nah, itu masuk lebih tinggi lagi tuh. Jadi ada sholat malam, ada sholat siang. Sholat malam ada dua. Sholat malam ada sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat malam yang dilakukan selepas sholat isya dan setelah tidur. Nah, sekarang bagaimana kita membagi malam? Afdolnya bagaimana? Nah, malam ini kan adalah waktu yang terentang dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar atau sampai terbitnya matahari. Ada dua pendapat. Yang mana yang paling afdal? Nah, yang banyak khilaf ada khilaf. Tapi yang sahih, yang dalilnya kuat, yang didasari dengan hadis yang banyak, bahwa barang siapa yang menjadikan malam itu menjadi dibagi dua malam untuk dirinya, ya, maka pertengahan kedua itu lebih afdol buat dirinya. Nah, barang siapa yang membagi malam menjadi 3, maksudnya apa ya? Pertigaan pertama, ya, dia pakai buat bangun. Terus sepertiga kedua tidur. Sepertiga terakhir dibangun lagi. Ada orang begitu. Dia bangun, ada yang dikerjain, terus dia tidur lagi sebentar, terus dibangun lagi. Itu membagi 3 kali malam. Maka yang afdal adalah yang sepertiga terakhir. Sepertiga terakhir malam. Nah, ada lagi, ini lebih hebat lagi, yang dia bangun membagi malamnya menjadi 6 bagian. Sudus, asdas. Nah, yang afdol buat dirinya apa? Yang keempat dan yang kelima. Nah, Nabi Muhammad SAW banyak riwayat mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu habis dia bangun, sebelum dia sholat subuh dia tidur dulu, pas subuh baru bangun lagi. Nah, ini difahami dari hadis ini apabila orang yang membagi malamnya menjadi 6 bagian. Dan ini cara bangunnya Nabi Allah Daud, dan ini paling afdolnya model bangun malam. Sebagaimana puasa paling afdol adalah puasa model Nabi Allah Daud, sehari puasa sehari buka. Nah, ada juga model bangun malamnya Nabi Allah Daud, dan itu masuk kategori paling afdolnya model. Dikatakan wa hadza huwal akmal ala itlaq, li'annahu alladhi wadhaba alaihi nabi, dan ini yang dibiasain oleh Nabi Muhammad SAW. Waqala fi, dan Nabi Muhammad SAW pernah berkata terkait model ini, afdalus shalah salat akhi Daud, sebaik-baiknya salat adalah salat saudaraku Daud. Kana yanam nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanam sudusahu. Nah, Nabi Daud itu setengah malam dipakai buat tidur. Nah, sepertiganya berarti yang keempat, ya, yang keempat dan kelima itu dipakai buat bangun. Terus yang 1/6-nya dipakai buat tidur lagi. Nah, ini model seperti ini bisa diraih oleh orang yang habis sholat isya nggak banyak ngomong, langsung tidur. Terus jam 12 dia bangun. Nah, jam 12 dibangun atau jam 1 dibangun. Terus dia beribadat sampai kira-kira jam 3. Terus habis itu dia tidur lagi. Pas mau subuh bangun lagi. Dan ini nggak gampang nih. Kalau kita model bangun begini, jam 3 kita tidur, bablas
bangun-bangun udah terang. Terutama kalau bangun yang pertama, makanya kalau model-model kayak kita pas bangun, habis bangun sholatnya sebentar aja deh, 2 rakaat, tidur lagi kalau mau tidur lagi. Tapi kalau yang mau duduk lama nih, baca Quran dulu apa segala macam, hampir dikira lagi subuh baru dia mau tidur, ya alamat kebablasan. Tapi kalau sudah terbiasa enggak. Iya. Misalkan begini, coba malam dari maghrib sampai taruh dari jam 6 sampai jam 6, berarti pertengahan malam jam 12. Nah itu setengah. Kalau dibagi 1/6 berarti 3 sebelum jam 12, 3 setelah jam 12, begitu kan? Berarti yang afdolnya di atas jam 12, 2 bagian di atas jam 12. Nah itulah Habib Umar bin Hud Al-Attas yang dicondet itu biasa bangunnya jam 12 di dalam managibnya. Dia pernah suatu hari istrinya, keluarganya menjumpai dirinya dalam keadaan menangis di waktu subuh. Nangis, matanya bengkak, nangisnya lama. Ditanya, Habib kenapa kok nangis? Aneh lambat bangun sejam. Biasanya bangun jam 12, bangunnya jam 1. Nangis. La haula wala quwata. Kalau kita masih untung bisa bangun. Ini Habib Umar wali min auliyaillah, udah biasanya jam 12, kepleset sejam, ya Allah masih jam 1. Lah kita bangun jam 3, jam 4 masih keren banget. Ini jam 1 dia bangun, dia nangis sampai subuh, nggak berhenti nangisnya, menyesali perbuatannya dia. Jadi maka itu disebut apa, hasanatul abrar sayiatun lil muqarrabin. Terkadang kebaikannya orang-orang yang baik itu bernilai buruk buat orang-orang yang udah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Loh kalau kita bangun jam 1 baik namanya, tapi buat Habib Umar itu buruk buat dirinya, karena dia biasa nggak jam segitu. Begitu. Masya Allah ya. Suma innal mutanafil ba'da an-nawm yuqal lahu mutahajjid wa yashfa' bi ahli baiti kama nukila fi an Abi Al-Walid An-Naisaburi. Nah, disebutkan di sini kan, orang yang sholat malam setelah tidur maka bernilai tahajud. Nah, orang yang sholatnya tahajud, ya, itu salah satu ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat mereka yang sudah terbiasa. Mereka akan diberi wewenang oleh Allah kelak yaumul qiyamah untuk memberi syafaat kepada anggota keluarganya. Orang yang sering bangun malam nanti akan dapat wewenang dari Allah Subhanahu wa taala, izin untuk memberi syafaat kepada anggota keluarganya. Di antaranya juga orang yang mati dalam keadaan syahid itu diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat 70 orang dari anggota keluarganya. 70 orang. Ayo nanti pilih deh tuh. Anak kita udah masuk kantong duluan. Sampai bisa paman, encing, babe semuanya masuk itu. Kita belain. Andai kan ada yang nggak yang sedikit nakal tapi dia bisa menjaga imannya, dia wafat dalam keadaan Islam, tapi kebetulan anggota keluarganya ada orang baik, dan dia punya hubungan baik sama ini orang, makanya kita jangan pelit-pelit untuk berhubungan baik sama orang-orang baik, apalagi di anggota keluarga kita sendiri. Kita utamakan dia, kita sayangin, ya, kita deketin. Kalau bisa sering-sering kita kasih hadiah dia, biar dia nggak lupa sama kita. Suatu saat kalau dia diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada anggota keluarganya, kita masuk orang yang akan dibela sama dia. Ya, sampai di sini dulu. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan lagi secara terperinci hadis yang kita baca. Ya, wallahu a'lam bis shawab.
صل على محمد طب القلوب ودوائها